sang sahabat mengungkapkan bahwa Lucky sudah mengalami kekerasan sejak bulan Juni lalu. Natalia, sahabat Prada Lucky, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum meninggal, Lucky sempat mengeluhkan dirinya dianiaya senior. Dalam panggilan video, Natalia melihat luka di tubuh Lucky. Di rumahnya, Natalia menunjukkan ruangan tempat Lucky biasa belajar dan beristirahat. Menurut Natalia, Lucky adalah sosok yang tekun yang bertekad menjadi TNI untuk membahagiakan keluarganya. 1 minggu di Nagekeo, Kak, itu sudah dianiaya, sudah dipukul. Terus saya tanya, kenapa dipukul? Tidak tahu nama senior dengan NRP-nya. Terus setelah itu masih lagi dipukul beramai-ramai tentang kasih nama NRP sama nama senior. Terus dia dipukul sendiri di belakang barak. Terus lagi yang bulan Juli kemarin kalau tidak salah, itu dia dipukul. Dia bilang dia tidak kuat lagi di sini, dia mau pindah saja ke Kupang. Terakhir chat dengan saya tanggal 27. Terus tidak ada lagi chat, Kakak. Peradilan kasus kematian Prada Lucky Namo dianiaya seniornya menarik perhatian masyarakat Kupang, NTT. Dari tokoh agama, mahasiswa, hingga warga ikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Lantas apa harapan masyarakat NTT? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, serta Citos Natun, dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kematian Prada Lucky Namo menjadi sorotan, saudara. Bukan hanya oleh keluarga ataupun kerabat terdekatnya, tapi seluruh masyarakat. Lantas apa harapan yang ditaruh oleh masyarakat dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ikuti saya. Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kini jadi sorotan karena sidang kematian Prada Lucky Namo yang digelar di kota ini. Kematian Prada Lucky Namo yang merupakan putra daerah menjadi perhatian warga Kupang. Rangkaian sidangnya juga diikuti masyarakat. Secara langsung sidang Prada Lucky Namo juga menjadi perhatian warga. Dari tokoh agama, mahasiswa, hingga warga ikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Mereka punya harapan tersendiri terhadap jalannya persidangan yang masih berlangsung. Kami dari masyarakat harapannya setidaknya yang menjadi pelaku terhadap kematian almarhum Prada Lucky yang telah sementara mengikuti sidang, harapannya sama dengan harapan keluarga, bahwa pelaku atau terdakwa itu harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan harapan keluarga sama dengan masyarakat itu sampai harus dipecat. Jadi saya harap TNI itu serius memperhatikan. Ini presiden sangat-sangat buruk. Jadi saya secara pribadi menaruh harapan yang penuh pada hakim, karena hakim akan memutuskan ya, setelah melihat fakta persidangan. Dan saya percaya, saya melihat hakim yang memimpin sidang ini, mereka betul mempunyai integritas, mereka betul menjaga marwah, dan juga saya lihat mereka adalah seorang manusia. Ya, dalam proses saya betul melihat ekspresi mereka juga turut sedih, mereka juga turut marah. Dan saya melihat bahwa ya, hakim menjadi benteng terakhir ya, dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan dakwaannya ini, kami kembalikan pada proses persidangan dan harapan kami untuk bisa menggali secara baik sehingga kemudian bisa terang benderang soal masalah ini, dan juga berkaitan dengan tuntutannya itu. Harapan kami untuk bisa sesuai dengan perbuatan mereka dan sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Persidangan kasus kematian Prada Lucky Namo dianiaya seniornya dimulai sejak 27 Oktober lalu dan masih berlangsung. 22 terdakwa sudah diperiksa, saksi-saksi juga sudah dihadirkan, termasuk keluarga, kerabat, dan dokter yang sempat merawat Prada Lucky. Keputusan yang adil dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer Kupang bukan hanya jadi jawaban bagi keluarga Lucky, tapi ini jadi satu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat bahwa siapapun yang melanggar peraturan atau melanggar hukum akan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.